Hingga kini, konflik sengit masih berkecamuk di Badan Pengurus Daerah, BPD, Badan Usaha Jasa Pengamanan, BUJP, Sumatera Utara. Demikian terungkap saat pertemuan yang digelar Rabu 7 Agustus 2024 di salah satu restoran di Jalan Samanhudi, Medan yang dihadiri 60 pimpinan Badan Usaha Jasa Pengamanan, BUJP, se-Sumatera Utara. Selamat datang di channel Berita Satya Bakti Online. Channel ini akan menyajikan berita-berita daerah, nasional, mancanegara serta berita hukum, kriminal dan peristiwa yang terupdate. Dalam hal ini, seorang pengurus merangkap anggota BPD Abu Japi Sumut bernama M. Rizal, SE yang juga pemilik dan pejabat direktur di salah satu BUJP di Sumatera Utara itu menuturkan. Jadi, menurut hemat kami, Pak, kenapa sampai kita hadir di tengah-tengah ini dalam acara ini, ya, menurut hemat kami, karena ada sesuatu yang tidak benar, yang pertama, yang kedua, ya, karena arogansi kepemimpinan, ya, kesewenang-wenangan, ya, yang notabene ini adalah organisasi, Bapak Ibu, ya, bukan perusahaan, ya. Jadi di sini kita ada musyawarah mufakat seharusnya, ya. Jadi ini permasalahan ini terjadi ketika kami sesuai dengan SK 772, ya, kami sesuai dengan SK 72, ya, mendapat undangan yang bunyinya rapat evaluasi pengurus, ya, ada buktinya. Nah, bukti nanti akan kita share dan program kerja. Ya, kami mendapatkan undangan. Ya, setelah kami mendapatkan undangan, kami melaksanakan rapat yang notabene rapat itu sendiri kami rasa janggal, Bapak Ibu. Ya, kami rasa janggal karena sudah dipenuhi oleh aura-aura yang kurang atau aura-aura negatif. Kenapa saya bilang aura negatif? Karena yang hadir di situ banyak yang bukan pengurus, ya, yang bukan pengurus. Contoh, ketika saya absensi saja, yang mengabsen saya bukan seorang pengurus, ya, yang mengabsensi saya itu bukan seorang pengurus dan tidak pernah diangkat menjadi seorang pengurus atau sekretaris eksekutif, ya. Nah, dari situ saja sudah ada hal yang aneh. Kemudian dilaksanakanlah kegiatan rapat tersebut, ya, di mana rapat tersebut tidak pernah, saya lagi kami tekankan, tidak pernah menyinggung siapa yang di PAW. Hanya saya ingat poin-poinnya. Mohon izin, Bapak. Kita dapat notulen rapatnya, ya. Dapat notulen rapatnya bukan dari BPD, tapi dari Disnaker. Ya, notulen rapatnya kita dapat dari Disnaker, bukan dari BPD. Ya, yang notulen rapatnya itu hasil notulen rapat. Nanti bisa, siapa yang mau bisa minta dengan kami ditandatangani ini, ya, ditandatangani, di stempel juga. Hasil rapatnya saya bacakan. Notulen 1. Rapat pleno evaluasi kepengurusan dan kegiatan BPD Abu Japi Sumatera Utara. Tempat restoran Kembang, Jalan Medan, Pematang Siantar, nomor 329, Amplas, Kota Medan. Tanggal waktu Rabu 7 Februari 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai. Peserta absen terhadir. Hasil notulen rapat. 1. Mengenai rencana rakerda pada bulan Februari 2024 atau menunggu izin dari BPP Abu Japi. Kedua, rencana, perlu digarisbawahi Bapak Ibu, rencana PAW pergantian antar waktu pengurus BPD Abu Japi Sumut. Ketiga,
rencana untuk membuat kegiatan BIMTEK. Keempat, rencana adanya cleaning service di kantor BPD Abu Dhabi Sumatera Utara. Kelima, bagi perusahaan yang berada di Sumatera Utara yang melakukan pengurusan SIO Mabes melalui BPD Abu Dhabi Sumatera Utara menunggu arahan dari BPP Abu Dhabi. Artinya, ya Bapak Ibu, artinya di notulen rapat sendiri tidak disebutkan bahwasanya siapa yang di PAW atau apa yang di PAW, makhluk apa yang di PAW. Ya, sudah. Setelah ini Bapak, setelah terjadinya rapat ini, ya terlampir juga absen ya, absennya terlampir. Tadi notulen rapatnya ada berapa poin? 5 ya. Dan keputusan rapatnya, saya bacakan keputusan rapatnya. Hasil keputusan rapat PAW pengurus BPD Abu Dhabi Sumatera Utara. 1. Sekretariat Eksekutif berdasarkan ADART Abu Dhabi memutuskan dan menetapkan pemberhentian Saudara Anwar Ilmar Siregar SH selaku Sekretaris Eksekutif dan mengangkat Saudari Mahdawati Lubis sebagai Sekretariat Eksekutif. Sementara notulennya tidak ada, Bapak Ibu. Ya, notulennya tidak pernah ada membahas tentang Saudara Anwar Ilmar Siregar di rapat pleno untuk diberhentikan. Ya, kami rasa di sini jaga, Bapak. Ya, kami rasa di sini jaga. Ya, kemudian beberapa hari kemudian kami mendapatkan surat cinta dari Starlight. Mendapatkan surat cinta dari Starlight yang menyatakan bukan pemberhentian, terima kasih, ucapan terima kasih atas pengabdian. Ya, selama di BPD Abu Dhabi. Kita tidak pernah sebanyak kurang lebih 15 orang yang di PAW. 16 ya, 16 orang yang di PAW. Ya, sementara di dalam ADART mohon izin Pak Ketum dan Pak Samuel, di dalam ADART pasal 21 ayat 3 ya menyebutkan PAW sendiri ada syarat-syarat dan mekanismenya. Nggak bisa seenak udel kita mem-PAW orang. Ya, karena ini organisasi. Kalau saya sebagai pimpinan BOJP saja mau memecat pekerja saya harus ada SP1, Pak. Benar kan? Pengusaha semua, Pak. Pengusaha semua? Pengusaha kan? Harus ada SP? Harus ada SP? 2, harus ada SP 3. Gitu, bukan gitu. Bapak Ibu sepakat ya? Ya, sepakat ya? Sepakat? Sepakat. Nah, begitu juga menurut hemat kami, Bapak, pergantian antar waktu juga seperti itu, ada mekanismenya. Ya, ada mekanismenya. Ada prosesnya. Ya, nggak bisa tiba-tiba kita tidak pernah berhalangan hadir tetap. Tidak pernah, ya saya sendiri tidak pernah di sidang kode etik. Ya, tidak pernah di sidang kode etik, saya tidak pernah berhalangan hadir tetap. Aktif, mungkin Bapak Ibu selalu lihat muka saya ya. Hah? Aktif di Abu Dhabi. Lihat kan muka saya? Lihat kan? Walaupun jelek kan Bang. Tapi lihat kan, selalu lihat muka saya di Abu Dhabi aktifnya. Itu pun kena PAW. Ya. Nah, jadi sekali lagi Bapak mohon izin, mungkin awal mulanya dari situ Bapak. Jadi sehingga kami yang ber-16 orang ini karena merasa diperlakukan tidak adil. Ya, Bapak Ibu mohon izin, kami Direktur BOJP juga jelek-jelek begini, kami Direktur BOJP juga. Ya, jelek-jelek begini kami Direktur BOJP juga, ya kan? Nggak pernah mecat orang. Kok kami dipecat di PAW? Ya, nggak pernah kita pecat orang, tapi kami dipecat, kami di PAW. Ya, sekarang kalau ditanya nggak ada Pak di dalam organisasi itu ada gajinya. Ya, sekarang bukan permasalahan gajinya, tetapi ya bagaimana kebenaran ini terungkap dibuka seterang-terangnya, sebenderang-benderangnya, ya. Karena selama ini kami berupaya, Bapak Ibu, kami berupaya ke BPP, tetapi sampai surat ini saja kami tidak bisa dapat. Kami tidak bisa dapat surat ini. Dapatnya mana? Di Disnaker.
kami namanya di Disnaker. Ya, jadi kami harap dengan adanya perwakilan dari BPP, mohon untuk menjadi penerang lah bagi kami di sini, ya, karena mungkin kami orang baru dalam berorganisasi Pak di Abu Dhabi ini. Tolong cerahkanlah kami, ya, jangan kita ini dianggap nggak tahu berorganisasi, ya, dan kita dianggap tidak tahu menjalin komunikasi kepada orang, ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ya, terutama dari perwakilan dari BPP, terima kasih sudah hadir di sini. Tolong tenahi kami, tolong jadikan Abu Dhabi Sumut ini tetap bermartabat, ya, tetap bermartabat seperti terdahulu, ya, seperti terdahulu, ya. Mungkin itu saja dari saya. Ada rekan lain yang ingin menambahkan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, peserta lainnya bernama Agustinus Ginting yang juga seorang pemilik dan pejabat direktur di salah satu BUJP di Sumatera Utara itu menuturkan. Ya, pertama dulu saya kenalkan diri saya. Nama saya Agustinus Ginting. Saya direktur utama PT DMM Delta Mitra Masyarakat. Yang saya hormati BPP Pusat, Abu Dhabi yang terhormat, dan yang saya hormati Ketua Umum BPP BPD Abu Dhabi Sumut, begitu juga yang kami cintai Pak Samsul Dole, mantan Ketua Umum BPD Abu Dhabi Sumut. Dan saya hormati dan saya banggakan teman-teman Abu Dhabi semuanya, para direktur, direktris yang ada di Sumatera Utara. Kalau saya sih sederhana aja, saya nggak usah lihat data, nggak usah lihat apa-apa. Yang jelas asosiasi ini kita tahu maka ini sifatnya sosial. Sosial itu nggak perlu saya jelaskan kemana dia arahnya. Intinya tinggi sama di dunia. Kalau nggak ada uangnya sama-sama kita TTA. Itu dia ada dasar daripada asosiasi kita. Dan setahu saya juga asosiasi kita ini kolektif kolegial, artinya suara dari bawah ke atas. Satu saja kita yang disakiti itu harus diselesaikan. Satu usaha saya yang disakiti harus diselesaikan. Jadi melihat daripada perjalanan Abu Dhabi, saya juga cukup sedih karena saya juga di PAW. Sementara kalau saya lihat daripada hadiran saya dalam rapat, saya sepertinya sangat rajin karena saya mau memang ke depan Abu Dhabi ini lebih baik. Saya hanya itu aja yang saya pengenkan gitulah. Dan selanjutnya, kenapa juga saya menjelaskan sedikit informasi yang saya berikan tadi, karena saya juga salah satu, boleh nanti kalau dilihat di Google itu ada BPP Matre, saya pengurus pusat, itu anggotanya 80.000 seluruh dunia. Saya di situ ketua bidang usaha, boleh dilihat di Google. Jadi di situ saya belajar, gitu banyaknya aja bisa kita satu suara. Ini kok kita cuma ratusan bisa ribut kan gitu. Ribut arti kata ketua umum izin terlampau arogansi, terlampau mendengarkan bahasa atau mungkin bisikan-bisikan yang kurang baik, sehingga kita juga di PAW bla 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 gitu. Jadi maksud saya ke depan, kalau musdalub itu biasa, itu hal yang sangat biasa. Kalau di dalam organisasi tidak kondusif, jalan satu-satunya musdalub. Kenapa? Karena kita mau lebih baik lagi. Dan satu lagi, kita teman-teman semua, kita berhak semua menanyakan bagaimana perjalanan asosiasi kita, baik program, baik keuangan. Saya paling sensitif di keuangan. Kenapa?
Karena organisasi biasa ribut juga gara-gara itu. Ibu semua itu kalau kasnya Abu Jabi itu awang ibu juga, awang saya juga. Ada hak ibu untuk menanyakan, tapi ada waktunya. Jadi mungkin izin ketum kita yang sekarang ini mungkin di situ dia mungkin kurang senang ya dengan saya. Karena saya pertama sekali ikut rapat, saya langsung meminta, ayo kita buatkan rekening-rekening Abu Jabi transparan dan memang benar-benar rekening asosiasi dengan dua penanggung jawab ketua dan bendahara. Mungkin inilah yang membuat ketum kita merasa tidak nyaman dengan saya. Ini feeling saya. Jadi itu memang sebenarnya hak kita. Ibu juga boleh menanyakan kalau dari mana keberadaan keuangan Abu Jabi. Dan saya menawarkan kalau memang Abu Jabi tidak ada uangnya, kita TPA. Ayo, semua pengurus masing-masing 5 sampai 10 juta kita drop biar kita bisa jalan programnya. Berlangsung, masuklah surat cinta. Berhentilah saya bapak-bapak, kasihan juga saya. Itu aja mungkin, terima kasih. Selamat siang buat kita semua. Sedangkan seorang yang mengaku bernama Luna yang dalam hal ini merupakan delegasi dari seorang pemilik dan pimpinan di salah satu BUJP di Sumatera Utara itu menuturkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luna. Saya bukan pimpinan BUJP, saya merupakan delegasi dari pimpinan saya langsung, Bapak Dr. Haji Ridwan Amir Nasution, di mana beliau sudah menjalankan outsourcing dari 1986 Pak, sampai dengan sekarang. Beliau adalah sesepuh untuk dunia outsourcing. Jadi pada saat hari ini kebetulan saya mendapatkan undangan dari tim BPP karena kebetulan hari ini ada PGC kategorinya. Saya mohon arahan dari pimpinan, mungkin ada beberapa pesan dari pimpinan Pak yang mungkin harus saya sampaikan di sini. Kami dari PT Serikandi khususnya tidak ada konflik internal antara kubu A atau kubu B. Di sini kami bersikap netral. Kami sebagai anggota, kami sebagai peserta, kami meminta Abu Jabi ini berada dalam posisi netral. Saya berharap bapak-bapak sebagai perwakilan dari pusat bisa meneliti secara dalam bagaimana dari masukan dari poin A dan bagaimana masukan dari poin B. Karena terus terang saya selaku anggota yang memang notabene masuk ke dalam grup BUJP agak sedikit malu Pak melihat pembicaraan dan debat sengit dari WhatsApp antara kubu A dan kubu B. Saya rasa itu tidak mencerminkan contoh yang baik. Apalagi kita sebagai pimpinan perusahaan harusnya memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita. Saya khawatir ini berpengaruh terhadap performa anak-anak di lapangan karena kaitannya juga mereka yang nanti menjadi timnya kita Pak di lapangan. Jadi di sini harapan saya selaku anggota dan mungkin mewakili teman-teman yang lain, tolong agar lebih bijaksana Pak dan lebih meneliti ke dalam, dan jika nanti diputuskan untuk musdalub, saya berharap juga prosesnya lebih transparan. Karena di proses-proses sebelumnya sekedar refreshment Pak, proses pemilihan yang sebelumnya menggunakan dana pemilihan 75 juta yang itu memang notes-nya agak sedikit janggal bagi kami sebagai anggota. Gitu. Itu titipan pesan dari pimpinan saya dan manajemen kami. Saya berharap Abu Jabi bisa lebih baik ke depannya. Demikian Pak, terima kasih. Kemudian, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi dan Keanggotaan Badan Pimpinan Pusat, BPP, Abu Jabi, Novembriono, memberi kesempatan kepada Ketua Umum BPD Abu Jabi Sumut, Haji Jonet Jubaidi, untuk menanggapi atau menyanggah pernyataan dari ketiga peserta itu. Baik, nggak adil rasanya kalau kita tidak mempersilahkan juga Tung Junet untuk menyampaikan ya sanggahannya, jawabannya sehubungan dengan konflik yang terjadi. Ya, sebentar kita kasih dulu saudara Ketum BPD Abu Jabi Sumatera Utara untuk memberikan jawaban, ya, sehingga kita adil. Ibu tadi minta supaya adil kan Ibu ya, Bu, supaya adil ya. Nah, ya, jadi kita silakan Pak Junet. Yang terhormat Kepala Bidang Hukum Pak Samir Hakim, yang terhormat Agung Saprum, juga yang terhormat para pengurus BPD tersebut, yang terhormat Ketua APSI Sumatera Utara dan jajaran yang sudah hadir, Pak Ibrahim, ya, terima kasih.
Mohon maaf juga, jadi harus hadir tempat ini ya. Jadi satu persatu masuk Pak Jalan. Jadi tadi mengenai tadi yang disampaikan Pak Rizal, ya, kenapa terjadi PHB? Jadi di sini kami juga, saya ada sekretaris saya yang ikut langsung kemarin menjadi kepala bidang peralatan keamanan saat ini di sini, ya, Bang Herman, ya, beliau juga tadi menjelaskan juga. Tapi secara garis besar dulu, ya, saya sampaikan bahwa Abu Dhabi Sumut ini ada bukan untuk satu golongan, kita ada untuk semuanya, ya, semua WJP, ya kan, supaya bisa terbantu dengan adanya Abu Dhabi Sumut ini, ya. Jadi untuk tadi kenapa terjadi PHB, ya kan, kenapa kami mengeluarkan sekretariat umum atau sekretariat eksekutif, ya kan, itu karena hal terjadinya ya banyak telepon dari BPJP yang keberatan dengan penambahan biaya dalam hal pengurusan yang izin ke Mabes, ya, sampai kita bertelepon bertiga, ya, sekretaris eksekutif dengan pihak Mabes dengan saya, ya, di situ baru terdengar ya kan berapa yang diminta. Bahkan perusahaan saya sendiri ada 3 perusahaan sama, ya, dan ini yang kita nggak bisa. Saya tegur, ya kan, beberapa ini. Nanti bukti-bukti saya kasih, ya, saya kasih bukti-buktinya. Itu satu. Ya, terjadi hal-hal yang mau input data ada biaya, mau ngurus ada biaya, sudah jadi ada biaya. Ya, nanti bukti-bukti saya lampirkan. Ya. Terus saya bilang gini, kalau memang Abu Dhabi mau dijadikan biro, ya kan, silakan buat di rumahnya aja, namanya biro pengurusan, ya kan, perizinan ke Mabes, jangan di dalam Abu Dhabi. Yang kedua, ya kan, adanya pengarahan, ya, setiap hari kepala bidang bidang ini di kantor aja, setiap ada perusahaan yang baru, ya kan, udah garda utamanya sama saya. Garda pertama sama saya. Kan berarti sementara yang punya usaha di kantor ini nggak cuma satu loh, banyak yang punya usaha di kantor. Itu jadi masukan kepada saya. Kepada saya yang ada di kantor ya udah dikumpul data, dilapor sama ketua, lapor sama pengurus ini gimana nih yang ada sekian. Jadi dibagi beberapa dinas yang ada di Sumatera Utara. Lalu yang berikutnya adalah, ya, intinya terjadi PHB, ya kan. Kalau tadi izin Bang Agus Ginting, sorry Bang, aku sampaikan saya kena komplain sama Ketum Padang, perihal abang masuk Padang, ya, tidak melapor kepada BPD yang di Padang, ya, sampai dilaporkan ke Krimsus, ya kan. Nah, ya, yang di Padang menyampaikan, loh, iya pengurus, tolonglah ketua lima, udah laporan, cuma aja tuh, kita selesaikan, tapi tidak ada penyelesaiannya, seperti itu. Sampai saya dipakai sama Dirbin Potmas, ya kan, tuh itu kenapa yang ada di Sumut, ya kan, masalah PT tersebut, gitu. Makanya pengurus sudah tahu aturan, kenapa lah aturan dilanggar. Mungkin itu, ya, kenapa ini semua, ya kan, terjadi dalam rangka perjalanan organisasi, ya kan, ya, kami, ya kan, perlu untuk melakukan tadi pergantian waktu. Dan saya juga kembali kepada BPJP, ya, demi Allah ini di tempat, ya. Saya hanya buat, ya udah, Abu Dhabi sekarang kita nggak mau campur antara kantor pribadi sama Abu Dhabi. Itu kantor saya pakaikan sana.
khusus untuk Abu Dhabi. Dan saya tidak ada kenakan biaya sewa untuk daripada kegiatan kantor tersebut. Gitu. Ya. Saya buat seperti itu. Saya nggak mencampur. Saya punya BUJP, saya punya Abu Dhabi, semua enggak. Saya ya. Ini Abu Dhabi khususnya kantor sendiri. Karena 4 lantai pakai sih. Buat kita kumpul bersama di sana. Saya kembali kepada BUJP. Kalau memang Bapak Ibu BUJP ingin mencabut mandat yang diberikan kepada saya ikhlas, saya hidup. ABD. Ya, saya tidak ada ini. Tapi kalau Bapak Ibu, ya kan, support saya maju. Saya kembalikan. Saya nggak ada ini hanya amanah aja. Mengenai laporan keuangan pun saya sudah sampaikan, kita menggunakan sistem daripada internet banking. Ya, jadi itu sudah dibuka, uang itu dipakai untuk apa aja. Kita transparan aja. Ya. Mungkin itu yang ya. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bagi yang udah kena PLW. Saya juga mohon maaf kepada para BUJP karena pada saat ini ya kan apa namanya, jadi waktunya kepake untuk acara ini. Namun saya sampaikan ya kan, ini yang saya dapat yang terbaik untuk Abu Dhabi. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pada kesempatan itu, Horas Siagian, seorang pengurus merangkap anggota BPD Abu Dhabi Sumut mengungkapkan rasa kekecewaannya atas kepengurusan BPD Abu Dhabi Sumut yang kini dipimpin Haji Jonet Jubaidi sebagai Ketua Umum BPD Abu Dhabi Sumut itu. Perkenalkan, nama saya Horas Siagian dari PT Savia Service Indonesia SSI Security. Saya sebagai direktur utama di kepengurusan Abu Dhabi Sumut, juga saya diberi kepercayaan menjadi ketua bidang organisasi dan keanggotaan, baik dari yang awal maupun yang setelah kisruh ini terjadi. Jadi di sini saya hadir sebenarnya tidak ada berpihak kemana, tidak berpihak ke kubu A, ke kubu B, karena ini semua teman-teman saya. Kita bersahabat itu sudah cukup sangat lama, karena memang kita yang menjadi pemain dan bergerak di bidang jasa keamanan di Sumatera Utara untuk sekian lama. Adapun yang ingin saya sampaikan adalah permohonan agar BPP Abu Dhabi segera menangani permasalahan kisruh ini. Mengapa? Karena kami sebagai anggota dan sebagai member dari asosiasi kita sangat terganggu dengan adanya kisruh ini. Saya berikan salah satu contoh, yaitu saya juga nggak tahu, saya punya hak nggak bicara di sini. Kenapa? Karena sertifikat saya sudah mati. Kemarin saya coba untuk melakukan pengurusan, kita lengkapi semua berkas. Terus saya tanya ke staf di kantor, gimana perpanjangan kita udah selesai kok belum? Belum bisa Pak. Kenapa? Karena masih sekian persen. Dan akhirnya dihubungi lagi kembali oleh staf yang bernama Mada. Saya juga belum tahu, belum kenal. Apalagi yang kurang? Katanya harus ada surat dukungan. Saya tadinya tidak pernah mau memihak ke sana kemarin, tetapi kalau hal seperti ini sudah sangat keterlaluan. Mohon maaf, saya nggak bisa terima. Ini adalah wadah kita bersama-sama untuk memperjuangkan keberhasilan para BUJP yang ada di Sumatera Utara, bukan malah mempersulit. Jadi tadinya saya tidak ada pihak sana, pihak sini. Dengan kesempatan ini saya sangat memohon kepada BPP Abu Dhabi supaya segera menyelesaikan. Apakah itu melalui musdalub atau melalui apapun, silahkan. Yang penting ini segera selesai. Mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan supaya jangan berlarut-larut. Karena kita juga di sini berusaha menyangkut hidup orang banyak. Kita punya pegawai, punya staf, punya personel, punya anggota. Ada yang punya ratusan, ribuan. Ini semua bergantung kepada izin dan lain sebagainya. Jangan sampai karena kisruh seperti ini semua menjadi terganggu. Jadi mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi permasalahan di jajarannya dan keluhan para anggota, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi dan Keanggotaan BPP Abu Dhabi, Novembriono, berkesempatan memberikan pandangan dan respon dari pengurus BPP Abu Dhabi yang kini dipimpin Komjen Pol Purnawirawan
Haji Sofyan Yakub, selaku Ketua Umum Badan Pengurus Pusat, BPP, Abu Jabi periode 2024 hingga 2029 itu. Ya, jadi saya berikan pandangan sedikit ya sebelum kita teruskan. Kita bersyukur ya Ketua Umum sekarang ini sangat responsif ya. Jadi ketika ada permasalahan ya, dia langsung merespon karena ini untuk kemaslahatan orang banyak. Makanya begitu satu hari pertama kita melakukan rapat pleno mendengar kondisi yang ada di salah satu DPD di Indonesia, ya Ketua Umum langsung respon. Ini adalah bentuk kepedulian Ketua Umum ya terhadap kawan-kawan di daerah. Ya. Nah padahal sebenarnya ini permasalahan warisan gitu, ya, permasalahan warisan yang akhirnya ya dengan adanya ini ya kita mulai baru memulangnya supaya ini segera selesai. Insya Allah ya seperti tadi KTA dan lain-lain setelah permasalahan ini kita akan secepatnya akan kita clearkan kembali dan bisa langsung di-upload kembali ya Pak Horos ya. Segera kita respon itu. Kemudian, mengaku menjabat di salah satu BUJP di Sumatera Utara, seorang anggota BPD Abu Jabi Sumut menyampaikan keluh kesahnya sebagai anggota Abu Jabi. Saya direktur utama dari PT Satuan Pengembangan Negara. Jadi kendala kami selama ini Pak, ini sampai rekan-rekan bertanya juga ini, apa sih itu asosiasi Badan Usaha Jasa Keamanan? Saya sendiri masih bertanya-tanya Pak. Bertanya dalam hal apa? Contohnya Pak, pihak Abu Jabi melayangkan surat kepada anggota kita atau kepada user, wajib mengurus sertifikat. Sedangkan penawaran kita yang di bawah rata-rata UMP Pak, gajinya 2 juta, gajinya 1,9, mungkin rekan-rekan mungkin sudah tahu semua ya. Nah, sedangkan anggota kita ini diklat seharga 5 juta. Ya kan Pak? Kita memberi anggota kita gaji seharga 2 juta. Mau makan apa Pak? Maksud saya begini Pak, kalau misalnya yang berjalan di benar ini asosiasi, cobalah ke perusahaan si A, si B, si C, layangkan surat bahwasanya mereka ini punya sertifikat dan layak untuk menerima gaji yang selayak-layaknya. Betul. Betul kan Pak? Iya. Bukan cuma saya aja, ada kawan saya sebelah perusahaan sebelah kok begini ya. Kok seperti ini ya, kayak tidak berjalan. Seperti sertifikat juga Pak, mohon maaf. Benar adanya meminta surat dukungan. Surat dukungan, saya apa ini surat dukungan? Padahal ketua umum ada saya nggak kenal, jujur aja Pak. Ada dukungan sampai begini, betul kata Bang Paulus. Jadi saya minta bantuan dan memohon agar Abu Jabi ini berjalan dengan baik. Dan BUJP ini pun contohnya macam saya baru-baru ini bisa bergerak dengan selancar-lancarnya dengan harga yang pas dengan anggota kita juga memenuhi syarat. Demikian itu aja Pak. Ya. Sumatera Utara bergejolak. Apa yang bergejolak? Demikian laporan Satya Bakti Online dari Medan, Sumatera Utara. Editor Publis, Antonius Sitanggang. Renungan. Jika kita membutuhkan pengawet hidup, jangan mengecam kemasannya. Jangan lupa share, komen dan tekan tombol like, subscriber serta tanda lonceng agar dapat berita yang terupdate setiap hari. Terima kasih.